يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sesungguhnya. Janganlah kalian meninggal dunia, melainkan kalian meninggalkannya dalam keadaan beragama Islam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hambanya itu mengerti, faham, mengetahui dengan baik dan benar tentang agamanya. Saudaraku, saudariku seiman, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rawdah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini bertepatan dengan hari yang ke-16 bulan Safar. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bisa kembali memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya kita gunakan untuk menjalankan perintah-perintahnya, kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan sholatul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan amal ibadah kita ini menjadi amal ibadah yang diterima. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema musibah yang terbesar. Perlu kita ketahui bersama, tidak ada musibah yang terbesar yang menimpa umat ini, kaum muslimin, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengikrarkan keimanannya dan keislamannya, melainkan musibah berupa diwafatkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah musibah yang terbesar yang menimpa kita. Mengapa? Di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi dari jalan sahabat yang mulia Thabit Al-Jumahi, semoga Allah senantiasa meridhoinya, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam adalah, "Idza usiba ahadukum bi musibatin falyadhkur musibatahu bi fa innaha a'dhamul masaib." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam yang artinya, jika salah seorang di antara kalian ditimpa suatu musibah, maka hendaklah orang tersebut mengingat, maka hendaklah orang tersebut membandingkan musibah yang ia alami itu
dengan wafatnya aku Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau melanjutkan, fa innaha a'dhamul masaibi, karena sesungguhnya diwafatkannya aku yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah musibah yang terbesar yang menimpa mereka. Dari hadis inilah ma'azirul muslimin, saudaraku dan saudari musliman, kita wajib untuk menganggap ringan ya apapun kesulitan, keburukan yang menimpa diri kita dibandingkan dengan bencana musibah berupa diwafatkannya kekasih kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, belumlah dikatakan beriman salah seorang di antara kalian. Maknanya adalah la yutimma imanan, belum dikatakan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sebelum kalian lebih mencintai aku yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia lebihkan kecintaannya kepada diriku, kata beliau, daripada kecintaannya kepada anak-anaknya, daripada kecintaannya kepada kedua orang tuanya, dan daripada kecintaannya kepada seluruh umat manusia. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita semua, sungguh belum dikatakan sempurna keimanan seseorang itu sebelum ia memiliki anggapan, keyakinan bahwa diwafatkannya beliau sallallahu alaihi wasallam bagi kehidupan dirinya adalah musibah yang terbesar. Kalau dia masih menganggap wafatnya putra-putrinya, wafatnya orang-orang terkasihnya, orang tuanya, saudaranya, masih ia anggap sebagai musibah yang besar bagi dirinya, dan dia meremehkan musibah berupa diwafatkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu dikatakan la yu'minu, belum dikatakan sempurna keimanan. Maka kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam harus memahami bahwa ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, sungguh umat ini adalah umat yang bersatu padu. Tapi setelah diwafatkannya beliau sallallahu alaihi wasallam, umat Islam ini mulai bercerai-berai. Inilah akibat dan musibah terbesar yang menimpa kita kaum muslimin, yaitu apa? Tidak lagi bersatunya kaum muslimin. Dan itu kita rasakan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap kelompok, tiap-tiap golongan dari kalangan kaum muslimin, mereka merasa bahagia dengan golongannya. Dan mereka merasa golongan yang lain itu rendah, hina. Padahal sebelumnya mereka adalah orang-orang yang bersatu. Salah satu akibat wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana wafatnya beliau ini bagi kita adalah musibah yang terbesar. Umat ini dulunya adalah umat yang Allah menangkan. Bahkan di dalam sejarah disebut dengan Ashrul Zahabi. Pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup,
Di tengah-tengah para sahabat-sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in dikenal dengan masa keemasan. Tapi lihat, setelah wafatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin menjadi umat yang tertindas, menjadi umat yang terkalahkan oleh umat-umat yang lainnya. Dan itu sudah terjadi dan akan terus terjadi. Salah satu akibat dari musibah besar yang menimpa umat ini, yaitu diwafatkannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya umat ini adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim, para ulama. Tapi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam Allah wafatkan, umat ini sekarang menjadi umat yang banyak tidak memahami tentang agamanya, banyak tidak memahami tentang wahyu syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sedang terjadi dan akan terus terjadi, yaitu kaum muslimin menjadi umat yang jahil terhadap agamanya. Sedikit di antara mereka yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sedikit di antara mereka yang bisa memahami bahasa Al-Quran dengan baik dan benar. Sedikit di antara mereka yang mampu memahami tentang hukum syariat, ajaran Islam dengan baik dan benar. Inilah akibat yang ditimbulkan dari fitnah musibah yang begitu besar diwafatkannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Akibat yang berikutnya dari musibah besar yaitu wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah umat ini, kaum muslimin, tidak lagi menjadi umat yang ditakuti, yang disegani oleh bangsa-bangsa yang lain, oleh umat-umat yang lain. Padahal sebelumnya, ma'asyiral muslimin, kaum muslimin di saat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, hadir di tengah-tengah mereka, umat ini menjadi umat yang ditakuti, umat yang disegani oleh umat-umat yang lain. Salah satu akibat yang lain yang ditimbulkan dari musibah besar yang menimpa kita, yaitu diwafatkannya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat ini banyak melakukan kejahatan, kezaliman. Padahal sebelumnya umat ini dikenal dengan khairu ummah, rahmatan lil alamin, sebaik-baik umat manusia, umat yang mampu menghadirkan kebaikan-kebaikan bagi seluruh alam semesta. Lihat sekarang, kebanyakan kaum muslimin, mereka melakukan kezaliman, mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan kerusakan di mana-mana, terutama kerusakan terhadap akidah mereka, kerusakan terhadap ibadah mereka, kerusakan atas adab dan akhlak mereka, kerusakan cara mereka bermuamalah. Inilah beberapa poin yang harus kita pahami dari akibat musibah besar diwafatkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam pembahasan pagi hari ini, saya ingin mengkhususkan bagian akibat dari musibah yang terbesar yang menimpa umat ini, yaitu kejahilan yang merajalela. Ya, kejahilan kaum muslimin terhadap syariat agamanya. Dan kejahilan ini, kebodohan ini sungguh benar-benar telah menjangkiti kebanyakan kaum muslimin. Ini poin yang ingin saya bahas di kesempatan pagi hari ini.
Umatul Islam, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kejahilan adalah imbas terbesar, akibat terbesar dari diwafatkannya beliau sallallahu alaihi wasallam? Kita ketahui bersama ma'azzaral muslimin, ya, bahwa kaum muslimin ini di akhir zaman jumlahnya amatlah sangat banyak. Ya, jumlah mereka amatlah sangat banyak. Tapi kondisi mereka tidak lain adalah ghutha'un ka ghutha'is sayl. Meskipun mereka itu banyak, tapi mereka di depan umat-umat yang lain tak ubahnya seperti buih yang ada di atas lautan. Apa maknanya? Karena mereka tidak lagi menggenggam erat ilmu wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi sebab akibat mengapa kaum muslimin ini dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ghudha'un ka ghudha'is sayl. Manusia-manusia yang tidak punya pendirian, sebagaimana buih yang ada di atas lautan. Bahkan dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, jumlah kalian pada suatu saat nanti amatlah sangat banyak. Akan tetapi kaum muslimin pada saat itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini beliau sampaikan jauh-jauh hari sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam Allah wafatkan, tidak lain kondisi keadaan kalian ibarat seperti hidangan makanan yang lezat yang diperebutkan oleh orang-orang yang dalam kondisi lapar. Perhatikan dua kalimat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan tadi. Kalian wahai umatku kelak akan seperti kondisi buih yang ada di atas lautan. Yang kedua, kalian wahai umatku pada suatu saat akan menjadi seperti hidangan makanan yang lezat yang diperebutkan oleh umat-umat yang lain yang mereka dalam kondisi amat sangat apa? Lapar. Dua keadaan ini ma'asyiral muslimin karena akibat jauhnya mereka dari ilmu, karena akibat mereka telah meninggalkan wahyu. Ya, sedikit di kalangan kaum muslimin yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jujur, ini telah terjadi. Sedikit di kalangan kaum muslimin yang mampu memahami bahasa wahyu berupa Al-Quran, berupa Al-Hadis, yaitu Al-Lughah Al-Arabiyyah. Padahal kita tahu ibadah fardu yang Allah wajibkan kepada kita setelah seorang hamba mengikrarkan dua kalimat syahadat adalah ibadatus shalah. Dari mulai takbir sampai salam menggunakan bahasa apa? Al-Lughah Al-Arabiyyah, bahasa Arab. Tapi sedikit di kalangan kaum muslimin yang mampu, yang bisa memahami bahasa ini dengan baik dan benar. Inilah sebab mengapa Rasul Muhammad SAW jauh-jauh hari mengatakan kalian pada suatu saat ya tak ubahnya seperti buih yang ada di atas lautan, tidak punya pendirian. Pada saat surut itu surut, pasang itu pasang. Maka Rasulullah SAW mengatakan la takunu imma'ah. Janganlah kalian wahai umatku menjadi generasi yang imma'ah, generasi yang ikut-ikutan. Mengapa Rasulullah SAW melarang kita menjadi generasi manusia yang imma'ah, yang serba ikut-ikutan? Karena apa? Mereka tak ubahnya seperti apa? Ghutha'un ka ghutha'is sayl. Buih yang ada di atas lautan. Tidak punya pegangan yang kokoh.
Karena mereka telah meninggalkan syariat Islamnya. Islamnya hanya ia jadikan sebagai identitas saja. Bahkan ada di kalangan kaum muslimin yang merasa risih, merasa terkekang dengan adanya syariat Islam ini. Wallahi, ini tidak boleh dan tidak patut dimiliki oleh setiap muslim. Karena syariat Islam, wahyu yang telah Allah wahyukan kepada Rasul Muhammad SAW, dan beliau SAW telah mengajarkan, menyampaikan kepada kita dengan begitu jelas dan gamblang, tidak lain maksud dan tujuannya adalah untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan-kebaikan di hidup kita, baik di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Tidak bermaksud untuk mengekang, apalagi memberatkan kita sebagai kaum muslimin. Demi Allah, tidak. Adanya syariat Islam tidak lain untuk kebaikan hidup kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Bukan untuk menyusahkan kita. Perhatikan firman Allah di surah yang ke-20 Thaha. Di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Allah berfirman, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Thaha, tidaklah kami Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, syariat Islam ini kepadamu wahai Muhammad, kepada kalian wahai hamba-hambaku yang beriman, litashqa, agar kalian menjadi orang-orang yang sulit, susah, sengsara, terbebani. Allah menafikan kesulitan, kesukaran, beban itu dari syariat yang telah Allah syariatkan. Syariat Islam ini mudah. Tapi lihat bagaimana kaum muslimin ketika mereka diperintahkan untuk berhijab dari kalangan muslimah, mereka risih dengan hijabnya. Ketika mereka diperintahkan kaum laki-lakinya untuk salat berjamaah bersama kaum muslimin, mereka merasa terganggu. Kan sama-sama salat sih, mengapa harus di masjid? Padahal dengan tegas Allah mengatakan di surah yang kedua, di ayat yang ke-43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dirikanlah salat wahai hambaku yang beriman, bayarlah zakat wahai hambaku yang beriman. Perhatikan, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Apa maknanya? Kita diperintahkan sebagai kaum laki-laki ketika mengerjakan sholat, hendaklah berjamaah bersama kaum muslimin. Tapi di luar sana banyak yang mengatakan, udahlah sama-sama sholat juga, di rumah juga sholat, di masjid juga sholat, ngapain harus ke masjid? Allah. Ya. Mereka merasa terganggu dengan syariat ini. Mereka merasa terkekang, tidak mampu bebas dengan syariat ini. Padahal jelas ayat yang kedua surah yang ke-20 tadi, apa? Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami Allah turunkan Al-Quran, syariat Islam ini kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang terbebani, sulit, susah, repot, sengsara. Allah nafikan itu, Allah tiadakan itu. Maka kita memohon kepada Allah hidayah irsyad, hidayah taufik, agar di dalam menjalankan syariat Islam ini kita merasa apa? Bahagia, senang, tidak justru terbebani. Inilah sebab mengapa kaum muslimin ini dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam apa tadi? Ibarat buih-buih yang ada di atas lautan, ibarat santapan makanan yang lezat yang diperebutkan oleh orang-orang yang lagi pada lapar. Maka agar kita keluar dari kondisi ini, tidak ada jalan lain, saudaraku, saudariku seiman, melainkan kita harus menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang alim, yang berilmu,
Sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Ya. Karena dengan ilmu ma'asyiral muslimin, seorang hamba akan Allah tinggikan derajatnya. Karena dengan ilmu dan amal seorang hamba akan Allah muliakan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di surah yang ke-58. Surah Al-Mujadilah, di bagian ayat yang ke-11. Ayat yang cukup masyhur di telinga kita. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, yaitu keimanan mereka yang mereka landasi dengan ilmu, keimanan mereka yang mereka landasi dengan pengetahuan yang baik dan benar tentang syariat Islam ini. Perhatikan yang kedua, walladzina utul ilma, walladzina utul ilma darajat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajat hamba-hambanya yang Allah berikan ilmu, karena dia mau mencari ilmu dengan beberapa derajat. Maka dengan sebab ilmulah ma'asyiral muslimin, setelah keimanan dan keislaman kita, umat ini akan bisa kembali jaya. Tidak lagi menjadi umat yang terpuruk, tidak lagi menjadi umat yang diasingkan, umat yang dianggap remeh. Ya. Ini Allah janjikan di ayat yang keberapa tadi? 11. Surah Al-Mujadilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tidak mungkin akan ingkar janji. Ketika kita menjadi mukmin mukminah yang baik dan benar, ketika kita menjadi muslim muslimah yang baik dan benar, bagaimana mukmin mukminah yang baik dan benar? Bagaimana muslim muslimah yang baik dan benar? Yaitu mereka yang mengamalkan wasiat Allah. Salah satunya di surah Al-Baqarah di ayat yang ke-208. Di ayat yang ke-208 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang cukup masyhur di telinga kita. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Inilah yang dimaksud dengan mukmin mukminah, muslim muslimah yang benar, yang baik, yaitu mereka menjadi muslim muslimah yang kafah, yang totalitas. Jadi keimanan keislaman tidak sekedar ia jadikan sebagai identitas, tapi iman Islam ia jadikan sebagai ruh, sebagai nafas dalam kehidupannya. Inilah sebab yang akan mampu mengembalikan umat ini untuk bisa meraih kejayaan, untuk bisa meraih kemenangan, yaitu apa? Menjadikan iman dan Islamnya sebagai ruh, sebagai nafas dalam kehidupannya. Masuklah kalian wahai hambaku yang beriman, di ayat berapa tadi? 208. Masuklah kalian hambaku yang beriman ke dalam Islam. Allah menyeru orang yang beriman. Apa seruannya? Jadilah kalian muslim muslimah yang kafah, yang total, yang menyeluruh. Lalu Allah melanjutkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali kalian wahai hambaku yang beriman mengikuti bisikan-bisikan, langkah-langkah, rayuan-rayuan, ajakan-ajakan syaitan. Jangan kalian turuti itu syaitan. Mengapa? Innahu lakum aduwwun. Karena sesungguhnya syaitan bagi kalian wahai hambaku yang beriman adalah musuh yang teramat sangat nyata. Jadi keimanan keislaman yang kafah yang akan mampu menjadikan umat ini kembali meraih kemenangan, kembali meraih kejayaan, yaitu menjadi muslim muslimah yang alim, muslim muslimah yang berilmu.
Jangan menjadi muslim muslimah yang menjalankan agama ini karena dasar qila wa qala. Katanya si anu, katanya si anu. Nah, kita harus menjadi muslim muslimah yang mengetahui dalil, yang memahami syariat ini dengan dalil-dalilnya. Mengapa? Di surah yang ke-17 Al-Isra, di ayat yang ke-36 Allah menyampaikan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Perhatikan surah Al-Isra ayat yang ke-36. Jangan sekali-kali kamu wahai hambaku mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahui dasar ilmunya. Jangan kamu ikut-ikutan wahai hambaku, kata Allah. Ya, jangan kamu ikut-ikutan dengan sesuatu yang kamu tidak mengetahui dasar ilmunya. Tidak ada keterangan dari Al-Quran, tidak ada keterangan dari sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kamu ikuti. Mengapa? Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, termasuk akal pikiran ini semuanya telah akan Allah mintai pertanggungjawaban. Di surah Al-Baqarah di ayat yang ke-111 Allah Subhanahu wa taala juga membantah orang-orang Yahudi Nasrani yang mereka mengatakan merekalah orang-orang yang pasti akan masuk surga. Selain mereka berdua tidak akan mendapatkan surga. Apa kata Allah di bagian ayat yang ke-111 surah Al-Baqarah itu? Allah berfirman, tilka amaniyum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Itu hanyalah angan-angan kosong mereka, kata Allah. Itu hanyalah angan-angan kosong mereka, kata Allah. Ketika orang Yahudi, orang Nasrani mengklaim mereka sajalah yang hanya akan masuk surga. Itu angan-angan kosong mereka saja. Katakan wahai Muhammad kepada mereka. Katakan kepada mereka, datangkan bukti kebenaran dari apa yang kalian ucapkan, lakukan, putuskan, jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Ayat ini menjadi dalil bahwa kita sebagai muslim muslimah wajib memiliki dasar ilmu sebelum kita berbicara dan sebelum kita beramal, termasuk sebelum kita mengambil suatu keputusan. Urusan dunia saja kita diharuskan untuk memiliki ilmu, apalagi dalam masalah urusan ibadah, urusan akhirat. Dalam urusan dunia seseorang harus punya ilmu, karena kalau tidak ada ilmu rusaklah itu. Dia pengen buat nasi goreng tapi nggak tahu ilmu cara buat nasi goreng, jadinya apa itu? Bubur. Urusan itu aja butuh ilmu, apalagi urusan apa? Agama, urusan akhirat, urusan ibadah. Maka ilmu inilah ma'asyiral muslimin yang harus kita berikan perhatian lebih. Saking pentingnya ilmu ini bagi kemajuan, kejayaan, kemenangan kaum muslimin, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan kalimat yang cukup indah, di mana kalimat beliau ini dinukil oleh banyak ulama. Salah satunya disebutkan di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Dikatakan di sana oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, An-nasu ilal ilmi ahwaju minhu ila at-ta'ami wasyarabi. Lianna al-'abda yahtaju ila at-ta'ami wasyarabi fil yawmi marratan aw marratain. Wa hajatuhu ila al-'ilmi bi'adadi anfasihi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, manusia itu amat sangat butuh sekali terhadap ilmu.
Ingat, yang dimaksud ilmu dari pembahasan yang pertama sampai detik ini, makna ilmu adalah wahyu. Makna ilmu adalah ma qala Allah wa ma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makna ilmu adalah apa yang telah dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Itulah ilmu. Di luar itu tidak dikatakan ilmu. Jadi ketika kita membicarakan ilmu dalam syariat Islam, maka kembalikan kepada ma qala Allah, yaitu ayat-ayat Al-Quran, wa maqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah disepakati, dipahami oleh 3 generasi al-mufaddalah. 3 generasi yang Allah puji, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sanjung-sanjung. Siapa mereka? Para sahabat, para tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Mengapa kita harus kembali kepada mereka ini dalam memahami agama? Karena mereka Allah puji salah satunya di ayat yang ke-100 surah yang ke-9. Was-sabiquna al-awwalun, surah At-Taubah. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan umat ini, baik dari kalangan muhajirin ataupun ansar. Siapa yang dimaksud muhajirin dan ansar? Sahabat. Para sahabat, yaitu kaum muslimin yang hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dunia dalam keadaan apa? Beriman, yang tinggal di kota Makkah. Al-muhajirin wal ansar, mereka adalah orang-orang yang beriman, mengimani risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia dalam keadaan beriman, penduduk asli Madinah. Walladzina ittaba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti kebaikan mereka. Siapa maknanya? At-tabi'in, atba'ut tabi'in. Generasi kedua dan generasi yang ketiga. Apa kata Allah di ayat yang ke-100 surah yang ke-9 At-Taubah tadi? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah cinta kepada mereka dikarenakan mereka adalah manusia-manusia yang sungguh amat sangat cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memuji mereka. Beliau mengatakan, khairul qurunil qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi di mana aku hidup bersama mereka. Maknanya siapa? Para sahabat. Kemudian generasi yang datang sesudah mereka, yaitu para tabi'in. Lalu generasi yang datang sesudah mereka atba'ut tabi'in. Inilah ilmu yang dengannya kalau kita memahami syariat ini, mengembalikan hidup kita kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis, kepada pemahaman mereka, yakinlah sebagian ayat yang ke-11 surah yang ke-58 Al-Mujadilah tadi akan Allah berikan kepada kita. Apa tadi? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kaum muslimin akan Allah tinggikan derajatnya. Kaum muslimin tidak lagi seperti buih yang ada di atas lautan. Kaum muslimin tidak lagi seperti hidangan yang diperebutkan oleh orang-orang yang lagi pada lapar. Kaum muslimin akan menjadi sebuah kekuatan yang ditakuti dan yang disegani oleh umat-umat yang lain. Maka saya nasihatkan kepada saudaraku, saudariku, kaum muslimin yang ada di klaster Citrus ini, ya, jamaah masjid Ar-Raudhah ini, ayo jangan pernah malu kita belajar membaca Al-Quran dari nol, mumpung masih hidup, ya. Ajarkan kepada anak cucu kita, kamu anak orang Islam, ayah mama kamu adalah orang Islam. Jangan sampai nak kamu tidak mampu membaca Al-Quran.
Jangan sampai kamu tidak mampu memahami bahasa Al-Quran dan bahasa kekasih kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Doktrin tersebut wajib disampaikan oleh setiap orang tua yang menginginkan generasi sesudahnya menjadi generasi yang apa? Kuat. Generasi yang Allah janjikan Allah akan turunkan kepada mereka keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Sebagaimana yang disebut di surah yang ke-7 Al-A'raf di ayat yang ke-96. Ayat yang cukup masyhur di telinga kita. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Sekiranya penduduk negeri itu menjadi pribadi-pribadi yang beriman, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Kapan seseorang itu memiliki keimanan dengan baik dan benar? Jika ia memahami sumber dari sumber-sumber agama. Apa tadi sumber agama kita? Al-Quran, Al-Hadis, As-Sunnah, dan apa yang telah disepakati oleh 3 generasi Al-Mufaddalah. Ijma' a'immatus salaf. Apa yang menjadi kesepakatan apa? Umat-umat terdahulu yang telah dipuji oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya disebutkan di surah apa tadi? At-Taubah. Di ayat berapa tadi? 100. Jadi mari kita berikan ya, pendidikan yang baik dan benar kepada anak keturunan kita. Bapak ibu tidak merisaukan tentang duniamu, nak. Ya kan? Karena Allah pasti akan memberikan rezeki kepadamu. Yang harus kita sampaikan kepada mereka adalah bapak ibu risau, sedih, khawatir kalau agamamu lemah, kalau pengetahuanmu tentang wahyu Allah Rabbul Alamin lemah. Maka dari sinilah, ayo mumpung kita masih hidup, berikan mereka contoh. Meskipun kita sudah umur, ada yang mungkin sudah setengah abad, lebih dari setengah abad, tetap semangat untuk belajar. Tetap semangat untuk memahami, mengetahui hukum-hukum syariat agama kita. Salah satunya tadi, kalau ada di antara kita yang mungkin belum mampu membaca Al-Quran, jangan pernah malu, jangan pernah bosan untuk terus belajar. Sampai kapan? Sampai kita dipundur oleh Allah. Karena kekasih kita yang memerintahkan Iqra'ul Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lil ashabi. Teruslah kalian wahai umatku membaca Al-Quran, mempelajari, memahami Al-Quran dan yang semisalnya, yaitu hadis-hadis beliau. Karena sesungguhnya Al-Quran kelak di hari kiamat akan datang kepada hamba-hamba Allah yang dulu mau membacanya, yang dulu mau mempelajarinya, yang dulu mau mengamalkannya, yang dulu mau memperjuangkannya dengan penuh kesabaran. Al-Quran akan datang dalam rangka untuk memberikan syafaat. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan ya, syafaat pada suatu hari di mana masing-masing hamba tidak lagi diperdirikan oleh saudaranya sendiri, ibunya sendiri, bapaknya sendiri, pasangannya sendiri, bahkan anak-anaknya. Disebutkan di surah yang ke-80, surah Abasa. Ayat yang ke-40, ayat yang ke-34 sampai 37. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi kullu imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari ketika ditiup sangkakala yang memekakkan telinga, yaitu tiupan yang kedua, apa kata Allah? Pada hari itu tiap-tiap hamba akan lari menjauh dari saudaranya sendiri. Pada hari itu tiap-tiap hamba akan lari menjauh dari ibunya sendiri, dari bapaknya sendiri, dari pasangannya sendiri, bahkan dari anak-anak mereka. Mengapa?
likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena pada hari itu dia hamba dibuat sibuk pusing dengan urusannya sendiri. Maka ayo, kita perhias, kita perindah rumah kita dengan tilawatul Quran. Ya kan? Berikan contoh kepada orang-orang yang berkasih. Bapaknya ngasih contoh baca Al-Quran, ibunya ngasih contoh baca Al-Quran. Wallahi, apa yang disebutkan di ayat yang ke-90 berapa tadi? 6, surah yang ke-7. Allah pasti akan bukakan untuk kita pintu rahmat keberkahan dari langit dan pintu rahmat keberkahan dari bumi. Sehingga akan turun pertolongan Allah. Sehingga akan datang itu kemurahan-kemurahan dari Allah. Maka jangan sampai, wahai saudaraku dan saudariku seiman, kita jauh dari syariat agama kita. Jangan kita biarkan diri ini menjadi orang-orang yang jahil, tidak paham tentang agama kita. Kita diberikan banyak sarana, fasilitas, agar kita menjadi orang-orang yang berilmu. Apa salah satunya? Kita diparingi hati, akal pikiran, betul? Di mana dua inilah yang membedakan antara kita manusia dengan hayawan, dengan makhluk yang lain. Kita pun diberikan pendengaran dan penglihatan. Maka maksimalkan sarana nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Lihat kisah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Ya, bagi saudaraku saudariku yang pernah mengkaji kitab Bulughul Maram, nah, pasti pernah mendengar nama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ini ma'asyiral muslimin, setelah usia yang sudah cukup umur baru akan pentingnya ilmu. Ya. Di usia lebih dari 60 tahun dikatakan di dalam suatu kisah. Beliau baru ngeh tentang pentingnya ilmu. Apa yang terjadi? Setelah beliau semangat di dalam menimba ilmu, memahami, mempelajari syariat ini, beliau menjadi salah satu sosok ulama besar. Salah satu karyanya Bulughul Maram. Salah satu karyanya Fathul Bari, syarah dari kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi tidak ada alasan bagi kita, Ustaz, saya udah sepuh, saya udah udur. Tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Ingat, umur, waktu, kesempatan, semua akan Allah mintai pertanggungjawaban. Maka maksimalkan nikmat sarana yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya apa tadi? Hati, akal, pikiran, pendengaran, penglihatan. Allah sampaikan di surah yang ke-7 Al-A'raf. Kalau tadi ayat yang ke-90 berapa tadi? Nah, di surah yang ke-7 Al-A'raf ayat yang ke-179 Allah mengingatkan kepada kita. Allah menegur kepada kita agar kita ini segera bangkit, segera sadar. Jadilah kita orang-orang yang alim, jadilah kita orang-orang yang berilmu. Jangan biarkan diri ini menjadi orang-orang yang jahil. Karena dengan ilmu, dengan amal, kita akan menjadi manusia-manusia yang ditakuti dan disegani oleh musuh-musuh kita. Karena dengan ilmu dan dengan amal, kita akan menjadi kekuatan yang mereka perhitungkan. Tidak seperti sekarang. Kaum muslimin didekati di momen-momen tertentu untuk diambil suaranya. Sudah dapat suara, cek. Kalau perlu cekek, biar mati. Betul tidak? Betul? Ini kenapa nggak merespon? Ya, itu kondisi kecil masyarakat muslim di Indonesia. Kalau lagi butuh aja itu, ya kan sowan sana, sowan sini. Lagi nggak butuh, sikap kalau perlu tumpas. Ayo, jadilah kita orang-orang yang berilmu, ma'asyiral muslimin.
Maka di ayat yang ke-179 Allah menyampaikan di surah yang ke berapa tadi? Yang ke-7 Al-A'raf. Wa laqad zara'na li jahannama katsirun minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sungguh kami penuhi itu neraka jahanam, kata Allah, kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Jadi neraka jahanam yang kita berlindung darinya kelak, kata Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan di dalamnya itu apa? Kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Mengapa? Perhatikan baik-baik. Lahum qulubun la yafqahuna. Mereka telah Allah anugerahkan hati, pikiran, tapi hati pikiran mereka tidak dia gunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Baik ayat-ayat syar'iyah ataupun ayat-ayat kauniyah. Baik ayat berupa wahyu ataupun ayat berupa makhluk. Hati dan pikiran mereka tidak mereka gunakan untuk hal itu. Hanya untuk memikirkan dunia dan dunia. Padahal seseorang yang menghabiskan waktunya hanya untuk dunia, Allah murkai dia. Perhatikan surah yang ke-30 Ar-Rum, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 surah yang ke-30 Ar-Rum ini menceritakan, menjelaskan siapa orang yang Allah murkai. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang hanya mengetahui tentang urusan dunia yang nampak. Urusan dunia yang nampak saja yang mereka usahakan untuk ia ketahui dengan detail. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan untuk urusan kehidupan akhiratnya, urusan agamanya, mereka melalaikan. Ya? Maka wajar kalau Allah menyampaikan di ayat berapa tadi? 179 Al-A'raf. Mereka itu punya hati, punya akal pikiran, tapi tidak mereka gunakan untuk merenungkan ayat-ayat syar'iyah, wahyu, ayat-ayat kauniyah. Mereka pun Allah berikan pendengaran, tapi tidak mereka gunakan untuk mendengar dengan baik. Mereka diberikan penglihatan, tapi tidak digunakan untuk melihat dengan baik. Apa kata Allah di ayat 179 itu? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Allah yang menyampaikan. Allah yang menyampaikan hal ini kepada kita agar kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Kata Allah, mereka itu yang tidak memfungsikan 3 pemberiannya tadi. Ada hati, pikiran, ada pendengaran, ada penglihatan. Tidak mereka fungsikan sebagaimana semestinya. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Mereka itu taubatnya seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih tersesat, lebih rendah dari binatang apa? Mereka kaum yang fasik. Maka jangan kita biarkan musibah besar menimpa kita ini berupa apa? Al-jahlu an syariatul Islam. Kejahilan tentang syariat agama kita. Kita jahil tentang urusan dunia, kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kita nggak mengerti tentang urusan dunia, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak ada hisabnya. Allah, saya katakan. Tapi kalau kita mengaku menjadi seorang muslim, lalu kita membiarkan diri ini tidak tahu apa-apa tentang agama kita, bahkan membaca Al-Quran pun nggak mau berusaha, memahami ibadah sholatnya dari mulai kalimat Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, tidak ia pedulikan, maka siap-siaplah kita akan selamanya menjadi manusia-manusia yang diibaratkan oleh Rasul SAW seperti apa tadi? Buih yang ada di atas lautan
Atau apa tadi? Seperti hidangan makanan yang diperebutkan oleh orang-orang yang lapar. Saya ingin tutup dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebab umat ini mengalami kekalahan, kemunduran, kehinaan, kenistaan, dilecehkan, direndahkan oleh umat-umat yang lain. Beliau bersabda, "Idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad." Jika kalian wahai umatku bertransaksi dengan cara-cara ribawiyah, bertransaksi dengan cara-cara yang curang, menipu, dan jika kalian begitu senang dengan peternakan, dan kalian begitu senang dengan bercocok tanam, dan kalian meninggalkan berjihad. Perhatikan kata Rasulullah SAW, "Idza tabayatum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad." Apa kata beliau? "Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Jika 4 ini telah kamu lakukan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan timpakan kepada kalian wahai umatku kehinaan, kekalahan, kemunduran. Umat-umat yang lain tidak lagi punya rasa takut dan segan kepadamu, karena kamu telah menjadi orang-orang seperti buih yang ada di atas lautan, bahkan seperti santapan yang diperebutkan oleh orang-orang yang lapar. Semua itu tidak akan Allah cabut, angkat darimu. Perhatikan, sebelum kalian mau kembali kepada agamamu, yaitu Islam. Hatta tarji'u ila dinikum, sebelum kalian mau kembali kepada agamamu. Apa maknanya? Menjadi orang-orang yang alim. Maka Rasulullah mewajibkan kita semua muslim muslimah untuk mempelajari ilmu agama. Hadis yang cukup masyhur diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Mempelajari ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Para ulama mengatakan, tuntutlah ilmu dari ayunan ibumu, minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan ibumu sampai engkau dimasukkan ke dalam liang lahat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah, irsyad dan taufiknya kepada kita semua, memberikan kekuatan untuk istiqomah, kesabaran, agar kita menjadi muslim yang kafah. Kita pun memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dosa kesalahan kedua orang tua kita, saudara-saudara kita seiman, diampuni oleh Allah kelak pada hari ditegakkannya al-hisab. Kita pun memohon kepada Allah, semoga bangsa negara Indonesia yang kita cintai ini Allah perbaiki. Allah jadikan pemimpin-pemimpin berikutnya menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang mampu rahmat untuk seluruh alam semesta. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.